Masih kedengeran ya? Masih, dokter. Oke. Ya, ini kalian minggu keberapa sih? Minggu terakhir, dokter, minggu keempat. Minggu terakhir ya. Jadi saya rasa materi tentang sindrom koroner akut yang secara keseluruhan mungkin sudah diberikan oleh Dr. Setioko atau Dr. Sulfahmi ya. Ya. Jadi apa itu sindrom koroner akut dan apa kaitannya dengan petanda jantung atau lab fungsi jantung ini? Jadi memang yang namanya biomarker jantung atau petanda jantung utamanya itu digunakan untuk mendeteksi adanya kasus sindrom koroner akut. Walaupun pada akhirnya ketika ada penyakit lain yang kira-kira menyebabkan gangguan jantung, itu juga digunakan biomarker ini. Tetapi kasus paling banyak yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium biomarker jantung ini adalah sindrom koroner akut, ya. Karena memang sindrom koroner akut ini pembunuh nomor 1. Ya. Dia membunuh dengan cepat hanya dalam beberapa menit. Ya. Yang problem utamanya adalah arteri gangguan pada atau sumbatan pada arteri koronaria. Kenapa arteri koronaria? Karena dia satu-satunya arteri yang unik. Uniknya di mana? Uniknya adalah dia tidak mempunyai sistem kolateral, ya, atau jalan cadangan lah. Otomatis kalau misalnya terjadi sumbatan seperti pada gambar ini, ya, di pertigaan ini, maka sisi-sisi di sebelah distalnya atau di sebelah hilirnya tidak akan bisa menerima darah, yang artinya tidak bisa menerima nutrisi dan juga oksigen. Kalau nggak dapat oksigen, tentu sel di sebelah distalnya atau hilirnya akan mengalami kerusakan yang berujung pada kematian. Ya. Nah, dari proses kerusakan tadi, itu kemudian bisa dideteksi. Pertama dari gejala klinis. Ya. Tetapi kalau misalnya levelnya masih kecil, arteri kecil, yang kena sedikit, kadang klinis pun tidak menunjukkan apapun. Ya paling hanya chest discomfort. Ya. Kemudian selain dengan klinis, dengan apa? Dengan EKG. Tetapi EKG pun demikian. Kalau kerusakannya adalah minimal, dia biasanya masih normal. Ya. Sehingga dibutuhkan tambahan lain yang namanya biomarker jantung tadi dari laboratorium. Ya, ya patofisiologi nanti silahkan dilihat sendiri, dipelajari sendiri. Saya rasa sudah diberikan oleh internis ya. Ya, patogenesisnya juga. Ya. Intinya kalau misalnya terjadi sumbatan kemudian pecah, ya, sumbatan doang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai pecah, nah ini yang akan menjadi tempat penempelan trombosit sehingga di situ ada trombus. Ya. Akibatnya demikian, ya, coronary thrombosis, ya, ischemic, kemudian infark. Nah, infark biasanya ada yang meninggal sampai di situ, tapi bisa juga survive. Kalau survive gimana? Survive ya dia loss of muscle, ya, sel jantungnya hilang. Dia akan diganti oleh jaringan ikat fibroblast, yang mana jaringan ikat fibroblast ini tidak bisa menghantarkan kelistrikan jantung seperti halnya otot jantung. Maka di sana terjadilah aritmia. Dia juga tidak bisa berkontraksi seperti halnya otot jantung. Jadi dindingnya kaku. Ya. Akibatnya apa? Daya kontraksinya berkurang.
sedangkan otot jantung lain yang masih normal itu kerjanya menjadi lebih berat. Jadi si jaringan ikat tadi malah jadi beban. Akibatnya terjadi remodeling sebagai bentuk kompensasi. Ya, berupa apa? Dilatasi atau perbesaran. Makanya gejala orang sakit jantung itu adalah kan pembengkakan jantung kalau orang awam bilang. Ya. Nah, kalau itu proses berlangsung lama, itu kemudian kompensasinya selesai atau tidak mampu kompensasi lagi, timbullah congestive heart failure atau gagal jantung kongestif. Gitu. Ya. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, dari klinis, EKG, dan lab. Kalau klinis sama EKG udah kelihatan, misalnya pada STEMI nih, EKG udah kelihatan, ST elevasi, juga ada nyeri dada yang khas. Ya, ya pemeriksaan lab tetap dilakukan, tetapi klinisi atau dokter di ruangan yang menghadapi pasien, dia sudah bisa tahu ini ke arah jantung. Gitu. Tapi kalau misalnya ST elevasi ini nggak keluar, mau nggak mau harus dari biomarker jantung ini, dari lab ini hasilnya. Ya. Nah, mengenai biomarker jantung ini, atau pemeriksaan labnya, kasus-kasus serangan jantung atau koroner akut ini merupakan adalah kasus yang gawat darurat. Ya. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan biomarker jantung, tidak perlu ada persiapan khusus untuk pasien, misalnya puasa, gitu. Tidak boleh minum obat, tidak boleh minum kopi, enggak. Ya mau nggak mau, pasien datang dengan nyeri dada, semakin cepat dia datang ke pelayanan kesehatan, semakin baik. Ya. Golden period-nya masih tercapai. Gitu. Ya. Yang penting adalah sampelnya tidak boleh lisis, karena kalau sampelnya lisis atau pecah, kalian dulu diajar sama saya nggak ya blok 7 ya? Nah, kalau sampelnya lisis itu akan mengganggu pemeriksaan. Sampelnya apa? Sampelnya adalah serum atau plasma. Ya. Serum itu adalah darah yang diambil, kemudian dimasukkan tabung tanpa antikoagulan. Plasma itu adalah yang diberikan antikoagulan. Antikoagulannya bisa EDTA atau heparin. Ya. Plasma itu kan didapat dari sampel darah yang kemudian disentrifuge. Ya, serum atau plasma didapat dari sampel darah yang diambil, dimasukkan dalam tabung, kemudian disentrifuge. Ya. Kenapa yang dipilih serum atau plasma? Ya. Konsep dasarnya adalah seperti ini. Ya. Jadi yang digunakan sebagai biomarker atau petanda jantung itu adalah zat-zat alamiah yang berada di dalam sel otot jantung. Ya. Gambar yang kiri ini adalah gambaran histologis dari jantung. Mungkin masih ingat di histologi. Ya. Dia adalah sel otot seran lintang, tetapi dia bercabang, ya, tidak serabut satu-satu gitu, ya. Nah, di dalamnya kalau diperbesar lagi secara mikroskopis, dia ada bagian-bagian yang bekerja untuk kontraksi otot, ya, kontraktil otot. Ada troponin, miosin, ya. Ya. Nah, zat-zat yang normalnya ada di dalam sel otot jantung ini, normalnya dia tidak keluar. Ya. Tidak bisa sampai ke darah. Namun, ketika terjadi kerusakan, ya, atau kematian sel, apa yang terjadi? Sel tersebut kemudian menjadi pecah, lisis. Sehingga isi yang ada di dalam tumpah ruah keluar dari sel. Keluar dari sel dia kemana? Pertama dia ke
cairan atau kompartemen intersisial di antara sel. Tetapi dia tidak selamanya di situ, karena kompartemen intersisial pun akan selalu bertukar dengan intravaskuler dalam pembuluh darah. Nah, dari intersisial tadi, zat-zat yang tadinya ada di dalam sel kemudian berpindah ke dalam pembuluh darah. Nah, yang kita ambil sampel itu bukan cairan intersisial, tapi cairan di dalam pembuluh darah. Ya. Nah, ketika zat-zat tersebut sampai ke dalam darah, diambil oleh kita, kemudian diperiksa, baru hasilnya tahu, kelihatan. Ya. Dan karena ini tadi prosesnya tadi juga dari dalam sel, kemudian ke intersisial, kemudian ke dalam pembuluh darah, itu juga butuh waktu. Sehingga walaupun kerusakan selnya terjadi saat ini, ya, misalnya ini ada serangan jantung nih, baru aja dia ngerasa sakit jantungnya, dadanya sakit. Belum tentu biomarkernya sudah muncul di dalam darah. Artinya kalau kita periksa darah, mungkin hasilnya masih negatif atau hasilnya masih dalam batas normal. Gitu. Dia butuh waktu. Ya. Nah, sayangnya kita belum ketemu biomarker yang instan, tetap butuh waktu. Ya. Tetapi biomarker ini beberapa sudah di-approve oleh WHO. Jadi digunakan sebagai standar biomarker atau standar pemeriksaan lab pada serangan jantung. Ya, apa saja? Nah, ini ada beberapa. Ya. Terutama adalah tiga jenis yang di atas, troponin, ya, kreatin kinase tipe MB, ya, atau CKMB, dan mioglobin. Ya. Yang direkomendasikan oleh WHO itu ternyata cuma 2 saat ini, troponin dan CKMB. Sedangkan CK total biasanya biomarker untuk otot, ya, bukan hanya otot jantung, dia tidak spesifik. Begitu juga dengan LDH, AST, ALT, atau SGOT-SGPT, ya. Kalian tahu sendiri kan SGOT-SGPT itu untuk liver utamanya. Tetapi dulu karena memang belum ketemu yang namanya troponin dan CKMB, nah itu dipakai. Tapi sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang di rumah sakit cukup melihat troponin, CKMB. Ya. Kalau hasilnya abnormal, hasilnya meningkat, dia sudah menunjukkan adanya dari serangan jantung tadi. Ya. Nah, ini bisa dilihat awal peningkatan jam. Ya. Tetapi ini pun belum tentu. Ya. Belum tentu. Karena respon tiap orang, proses perjalanannya beda-beda. Ya. Tapi bisa dilihat di sini secara umum memang paling cepat mioglobin. Ya. Kemudian CKMB dan troponin T. Jadi kalau mau cepat, cek yang mioglobin CKMB. Ya. Tapi dia punya kelemahan. Nah, ini lihat puncaknya. Mioglobin hanya 9 jam maksimal. CKMB 24 jam. Ya. Dan kemudian bertahan hanya 1 hari, 2 hari. 1,5 hari malah ini. Ya. Yang peningkatannya masih bisa terjadi cukup panjang itu adalah yang troponin. Ya. Jadi dokter mengira-ngira nanti kalau misalnya meningkatnya sebentar, mohon maaf ya. Jadi kalau peningkatannya cukup tinggi, ya, diselaraskan dengan onset dari gejalanya, itu bisa ditebak, ya, dia hari keberapa. Kalau misalnya sudah lama nih, hari ke-7, CKMB mungkin normal, tapi troponinnya masih tinggi. Ya. Tapi kalau baru beberapa jam, ya, misalnya baru 3 jam, CKMB bisa aja baru naik sedikit. Ya.
troponin I belum bisa naik, masih negatif. Gitu. Jadi penting mengetahui ini di situ, ya, untuk menduga-duga. Ya. Nah, apa itu troponin, CKMB, mioglobin? Ya, intinya ini adalah zat-zat yang berada di dalam sel jantung. Ya, mari kita lihat troponin. Ya. Troponin, peningkatannya cukup lambat, relatif lebih lambat, tetapi dia bagusnya apa? Spesifik. Ya, karena dia memang adalah zat yang secara fisiologis gunanya untuk kontraksi otot jantung. Ya. Jadi kalau sampai kardiak troponinnya ini keluar ada di darah, artinya apa? Ada jantung, ada sel jantung yang pecah. Ya. Dia spesifik, direkomendasikan WHO. Ya. Stabil dalam darah, bertahan paling lama, bisa sampai 14 hari tadi. Ya. Tetapi tadi naiknya lambat. Ya. Maka dari itu dia nggak cukup sendirian, harus dikombinasikan yang naiknya cepat. Gitu. Ya. Nah, troponin ini ada dua, troponin T sama I. Paling bagus, ini sebetulnya masih apa ya? Tiap jurnal itu beda-beda. Tetapi ada yang bilang troponin T lebih bagus daripada I. Tetapi troponin T ini sulit diperiksa. Hanya karena hanya dipegang oleh satu merek. Ya, jadi terbatas sekali. Ya, dia memonopoli, harganya relatif lebih mahal. Ya, karena dia yang melisensikan. Sedangkan yang banyak ada di pasaran yang umum itu adalah yang troponin I. Walaupun tidak lebih baik dari T, tetapi gambaran fisiologisnya masih sama dengan troponin T. Ya. Dan dia relatif lebih lambat. Jadinya petanda lambatnya troponin I, nanti petanda cepatnya ditambah dengan CKMB atau mioglobin. Rujukannya kurang dari 0,01. Kalau lebih, berarti itu adalah ada peningkatan troponin di dalam darah, artinya ada sel jantung yang pecah. Atau ada serangan jantung. Ya. CKMB. CKMB ini adalah enzim. Kenapa dia bisa lebih cepat muncul dalam darah? Karena dia enzim. Sedangkan kalau troponin tadi protein kontraktil, protein struktural. Kalau CKMB dia enzim. Ibaratnya kayak cairan yang ada di dalam sitoplasma. Begitu sitoplasma selnya pecah, sitoplasmanya keluar, maka dia akan dengan segera berada di saluran interstisial, kemudian masuk ke dalam darah. Makanya CKMB ini lebih cepat. Ya. CKMB sebetulnya adalah enzim yang sama dengan kreatin kinase atau CK. Tetapi ketika diidentifikasi lebih detil lagi, kreatin kinase atau CK tadi itu mempunyai dua subunit molekul, tipe M sama tipe B. Nah, sehingga ada 3 isoenzim, CKMM, CKMB, CKBB. Nah, yang paling banyak terdapat di jantung adalah CKMB. CKMM ada di otot skeletal, ya. CKBB ada di otak dan otot halus, ya. Sehingga kurang spesifik untuk jantung. Yang spesifik untuk jantung adalah yang CKMB karena dia lebih banyak di jantung. Ya. Nah, dia kemudian direkomendasikan oleh WHO karena dia meningkat relatif cepat, menurun relatif cepat. Ya. Sehingga kalau begini, kalau ada di awal gejala CKMB meningkat, troponin meningkat, mungkin memang serangan jantung. Tapi kalau udah hari ke-7, harusnya kan normalnya CKMB negatif, troponinnya yang positif, ya, yang meningkat. Kalau misalnya CKMB ikut meningkat, troponin meningkat di hari ke-7, itu menandakan ada
reaksi yang akut, ada kerusakan yang akut di sana. Artinya apa? Mungkin ada infak berulang. Ya. Ada serangan jantung berulang yang kadang-kadang nggak dirasa oleh si pasiennya. Lawang memang sudah sakit, gitu kan? Gitu. Nah, keuntungannya biomarker yang cepat itu adalah seperti itu. Untuk melihat infak yang berulang atau serangan jantung yang berulang. Nilai rujukannya 16, sama kayak troponin tadi, kalau meningkat dia berarti ada serangan jantung atau ada gangguan fungsi jantung. Satu lagi mioglobin. Mioglobin itu molekul yang serupa dengan hemoglobin, tapi dia ada di otot. Memang dia paling banyak di otot rangka, ya, dibandingkan otot jantung, karena otot rangka kan lebih banyak daripada otot jantung, ya. Tetapi dia meningkat lebih cepat atau dia biomarker yang tipe cepat, ya. Sayangnya memang tidak spesifik. Makanya kalau di Indonesia mioglobin ini agak jarang. Tapi kalau di luar negeri biasanya dia pakai mioglobin. Ya. Karena ada beberapa literatur yang bilang dia bahkan 1-2 jam setelah serangan saja dia sudah meningkat. Gitu. Ya. Tetapi intinya mioglobin ini fungsinya adalah marker yang tipe cepat, sama halnya dengan CKMB. Jadi 2 saja sudah cukup. Kita pakai yang cepat, yang CKMB, yang satu lagi yang lambat tapi lebih spesifik yaitu troponin. Boleh troponin T atau troponin I. Gitu. Ya, ini grafiknya, peningkatannya ya bisa dilihat. Mioglobin yang pertama naik tapi pertama turun. Kemudian CKMB ya. Dia bisa lebih lama lagi. Nah, kalau troponin dia meningkatnya agak lambat dibandingkan CKMB dan mioglobin, tetapi dia sangat panjang masa deteksi di dalam darahnya. Begitu cara bacanya. Ya. Nah, biomarker lain bagaimana? Ya, serangan jantung itu biasanya merupakan komplikasi. Nggak murni ada sakit jantung gitu aja, ada sumbatan. Ya, tetapi sumbatannya ini pasti ada asalnya, ada awalnya. Ya. Terutama adalah DM. Ya, makanya harus dicari faktor resiko. Ya, gimana glukosa darahnya, gimana lemaknya, lipidnya, ya, lipoprotein, ya. Kemudian agregasi trombosit. Agregasi trombosit itu kemampuan trombosit untuk saling mengikat, ya, membentuk suatu trombus, ya, kecenderungan membentuk trombus, gitu, ya. D-dimer, CRP, ya. Tetapi ini bukan marker utama untuk mendiagnosis, ya. Ini istilahnya hanya pembantu untuk memperkuat diagnosis bahwa oh ya dia memang serangan jantungnya ini memang dia punya penyakit gula, oh dia memang punya gangguan lemak atau dislipidemi, gitu, ya. Ini yang faktor risiko, biomarker lain yang faktor risiko. Nah, saat ini sudah mulai ada marker iskemik, ya. Marker iskemik ini adalah marker petanda sebelum terjadinya kerusakan sel jantung. Jadi ketika awal sumbatan, ya, dia sudah mulai hipoksia, selnya sudah mulai mengalami gangguan, ya, ibaratnya selnya tuh udah megap-megap. Nah, marker ini sudah bisa dideteksi di darah. Kalau yang CKMB sama troponin gimana? Nunggu selnya mati, sekarat, mati, rusak, pecah, baru markernya bisa dideteksi. Tapi kalau yang iskemik ini enggak, ya. Tetapi memang ini masih taraf terbatas, ya. Harganya pun masih mahal, jadi jarang sekali digunakan. Tetapi saya harap kalian mencari tahu, ya, minimal dari Wikipedia lah kalian baca nih, ya, apa itu HFABP.
atau hard type fatty acid binding protein. Ya. Kemudian selain HF-ABP ada juga cardiac prealbumin. Ini juga sama. Ini lebih baru lagi. Ya. Kemudian ada juga marker untuk gagal jantung. Jadi gagal jantung karena sebab apapun, nggak cuma sindrom koroner akut, ya misalnya karena hipertensi. Hipertensi kan belum tentu ada sumbatan tuh. Ya, tapi lama-lama jantungnya lemah. Ya. Ini bisa dideteksi oleh 4 biomarker ini. Ya. BNP dan ANP. Ya. Nah ini kan saya merah-merahin nih. Tolong nanti kalian cari tahu, ya, baca, ya, apa itu BNP, apa itu ANP, apa itu NT Pro, ada apa itu MR Pro, ya. Nanti cari tahu, baca di YouTube, ya, di YouTube, di Wikipedia, di YouTube nonton. Oke. Kemudian ada juga gangguan jantung yang karena infeksi, yang namanya endokarditis. Kalau yang ini markernya khusus, yaitu ASTO, ya, anti streptolisin, karena biasanya streptococcus yang menyebabkan endokarditis ini. Ya. Dari segi metode pemeriksaan, secara umum ada 3. Ya, kimia klinik menggunakan spektrofotometri, ya ini yang SGOT, SGPT, LDH, ya. Sayangnya kalian nggak praktikum SGOT, SGPT ya. Kemudian imunologi itu immunoassay, ini marker-marker yang baru, termasuk troponin, HF-ABP, ini pakainya immunoassay. Kemudian ada juga rapid test. Ya, jadi rapid test itu bukan cuma untuk COVID ya. Rapid test itu adalah metode cepat untuk apa saja asal ada ketemu barangnya gitu. Ya. Jadi rapid test untuk marker jantung ini pun ada. Ya. Yang CKMB, troponin, paling banyak yang mioglobin malahan. Mioglobin itu banyakan yang rapid test. Ya. Keunggulannya apa? Ya, spektrofotometri ini umum lah. Alat yang sama untuk cek gula, cek kolesterol ya. Jadi mudah, murah, cepat, ya. Tersedia dimanapun kalau spektro. Kalau yang immunoassay, dia akurat, bagus. Ya. Kalau yang rapid gimana? Dia mudah, cepat, ya tinggal coblos, kemudian ditetesin di alatnya, ya kayak tes kehamilan gitulah. Nanti tunggu berapa saat keluar garisnya, nah bisa langsung dibaca. Ya. Relatif murah juga dibandingkan immunoassay, tapi tetap lebih mahal dari spektro. Ya. Nah kelemahannya apa? Kalau spektro, marker yang bisa diperiksa dengan spektro itu sedikit dan biasanya sudah yang lawas-lawas kayak LDH, SGOT, SGPT. Ya. Sampai saat ini yang bisa dipakai dengan metode spektro adalah CKMB. Ya. Kemudian immunoassay. Immunoassay ini sulit. Prosesnya juga lama dan harganya relatif mahal karena berkaitan dengan antibody. Ya. Sedangkan yang rapid, kelemahannya adalah dia hanya kualitatif, positif, negatif toh. Ya. Kemudian ketahanan alat kurang, harus disimpan di tempat yang benar. Entah itu di suhu kamar, entah itu di kulkas, non-freezer, ya, tergantung dari tiap pabrikannya. Dan jeleknya rapid apapun, ya, positif negatif palsunya banyak, ya, termasuk COVID ini. Rapid test COVID ini juga positif sama negatif palsunya itu banyak. Makanya kalau rapid ini tidak bisa digunakan untuk penegakan diagnosis sebetulnya. Ya. Nah, pada kasus jantung ini kalau misalnya rapidnya positif, ya, positif itu artinya apa? Artinya dia meningkat biomarker jantungnya. Nah, itu kemudian dicocokkan dengan klinisnya. Oh, klinisnya memang ada sesak nafas, nyeri dada gitu. Ya sudah, itu bisa langsung diarahkan ke jantung. Ya, tetapi tetap sebetulnya harus diperiksa CKMB sama troponinnya kalau di EKG-nya normal-normal saja. Gitu. Ya.
Nah, biomarker CKMB dan troponin ini termasuk dalam nilai kritis. Artinya harus segera dilaporkan jika hasilnya meningkat. Jadi tidak boleh ada penundaan penyampaian hasil pemeriksaan. Ya. Oke, materi pertama cukup sampai di sini. Sesi tanya jawabnya sekarang apa nanti? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu saja nggak apa-apa, Dok. Oke. Saya lanjut yang kedua ya. Baik, Dok. Oke, yang kedua adalah laboratorium pemeriksaan lab untuk sistem respirasi. Dalam hal ini yang mau saya angkat adalah analisis gas darah. Ya. Yang biasanya kegunaannya memang dua, untuk asam basa sama oksigen. Ya. Tapi di sini saya utamanya memang kalau ada soal mengenai analisis gas darah atau AGD atau BGA, blood gas analysis, itu kaitan utamanya dengan gangguan asam basa. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep asam basanya dulu, baru kemudian analisis gas darahnya nanti. Ya. Oke, konsep dasar asam basa. Asam itu kalau dia ngasih hidrogen, basa itu kalau nerima hidrogen. Ya, ini kalian sudah pelajari di SMA. Ya. Nah, bagaimana di dalam tubuh? Ya, asam basa di dalam tubuh itu harus seimbang. Seimbang di sini bukan artinya 7 ya, tetapi harus dalam rentang pH normal, yaitu 7,35 sampai 7,45. Ya. Di mana pH segini tuh dijaga oleh, selain asam basa yang ada di dalam tubuh, juga dijaga oleh sistem buffer kita. Sistem yang menjaga, pokoknya membuat pH kita dalam rentang yang normal. Jadi kalau misalnya ada asam nih, dia sistem buffer akan memberikan basa atau dengan cepat mengeluarkan asam yang lain, sehingga pH-nya akan kembali normal. Gitu, ya. Ada 4 sistem buffer kita: bikarbonat, fosfat, protein, dan hemoglobin. Ya. Batas pH masih hidup itu sekitar 6,7 sampai 7,9, tetapi ini juga nggak semua orang ya, karena pH 7 aja itu orang udah sekarat. Ya. pH 7,5, 7,6 itu juga sama, orang juga udah sekarat itu. Ya. Nah, yang berperan untuk menjaga pH ini adalah organ utamanya adalah paru dan ginjal. Ya. Paru kita sebut sebagai komponen respiratorik, sedangkan ginjalnya ini yang berperan dalam komponen metabolik. Nanti ada istilah respiratorik dan metabolik, mungkin kalian sudah dengar ya. Nah, komponen utama asam dalam tubuh itu adalah CO2. Walaupun asam yang lain banyak, asam laktat, asam sitrat, asam lemak, itu akan memberikan pengaruh pH asam dalam tubuh. Ya. Tetapi yang diperiksa ini komponen asamnya hanya CO2. Asam lemak itu jarang diperiksa. Asam laktat diperiksa tapi tidak digunakan dalam perhitungan pH kita. Yang dipakai itu adalah komponen asamnya adalah CO2, sedangkan komponen basanya adalah HCO3. Ya. Oke, gangguan asam basa. Kalau asamnya terlalu banyak, itu namanya adalah asidosis. Ditandai dengan pH kurang dari 7,35.
Kalau basanya yang terlalu banyak atau asamnya yang kurang, itu namanya alkalosis. Ditandai dengan pH lebih dari 7,45. Jadi untuk menilai asidosis apa alkalosis, lihat dulu pH-nya. Kalau pH-nya di bawah normal, asidosis. pH-nya di atas normal, alkalosis. Ya. Nah, istilah berikutnya adalah respiratorik ataukah metabolik. Gitu. Ada asidosis respiratorik, ada alkalosis respiratorik, ada asidosis metabolik, ada alkalosis metabolik. Ya. Nah, kalau yang respiratorik itu adalah kelebihan asam, ya, atau kekurangan basa, atau gangguan lah, gangguan yang dimana pH-nya asam, tetapi sebabnya adalah karena paru-paru, ada problem di paru-paru biasanya, ya, respiratorik. Kalau asidosis metabolik itu yang selain paru-paru, ya. Kelebihan asam, misalnya ada asam lemak berlebih, asam laktat berlebih, ya, habis olahraga terlalu berat, asam laktatnya banyak, nah itu dia bisa asidosis metabolik. Begitu juga dengan alkalosis respiratorik, itu kalau problem basanya itu atau kekurangan asamnya itu dari paru. Kalau alkalosis metabolik itu adalah yang non paru. Ya, jadi sistemik. Kalau respiratorik gangguannya adalah di paru, kalau metabolik di seluruh tubuh, entah di mana. Ya. Kemudian ada istilah lagi lanjutan dari asidosis, apakah atau alkalosis, apa respiratorik metabolik. Nanti ada istilah kompensasi atau tidak terkompensasi. Ya. Ini tergantung ada tidaknya kompensasi, tergantung dari respon sisi yang berlawanan. Maksudnya gini, tadi kan saya bilang komponen asam yang diukur dalam tubuh manusia adalah CO2, sedangkan yang basa adalah HCO3. Jadi dari dua komponen ini, CO2 dan HCO3, ini nanti bisa kelihatan dia saling berespon apa enggak. Gitu. Ya. Itu nanti akan menentukan kompensasi atau tidak kompensasi. Nah, kalau kompensasi nanti ada istilah sempurna dan tidak sempurna. Ini khusus yang kompensasi. Ini sempurna tidak sempurna ini menunjukkan apakah kompensasi yang dilakukan itu bisa mengembalikan pH dalam rentang normal, artinya 7,35 sampai dengan 7,45 atau enggak. Kalau misalnya ada komponen CO2 sama HCO3-nya abnormal, ya. Artinya pasti ada gangguan nih, entah asidosis, entah alkalosis ya. Tetapi ternyata pH-nya tetap normal antara 7,35 sampai 7,45. Artinya dia kompensasinya sempurna. Ya, nanti kita lihat lagi yang lebih gampangnya lagi ya. Ya. Kemudian klinis nih. Yang bisa menyebabkan gangguan asam basa. Pertama, asidosis respiratorik. Problemnya di paru. Ya. Kalau dia sampai asidosis, artinya kebanyakan asam. Asam apa yang paling banyak? CO2. Ya. CO2-nya ini banyak. Kenapa dia bisa banyak di dalam tubuh? Karena ada gangguan paru. Dalam hal apa? Mengeluarkan CO2. Jadi gangguan-gangguan paru yang bisa menghambat CO2 keluar, ya, misalnya sesak nafas, ya, atau pakai masker, ya. Itu sebenarnya bukan gangguan paru ya, tapi pakai masker. Pakai masker kan CO2-nya nggak keluar, ya, nggak bisa ke udara bebas. Dia udah dihembuskan karena kita pakai masker, terhirup lagi. Nah, itu akan menimbulkan asidosis respiratorik. Ya. Atau depresi sistem pernafasan. Misalnya karena obat ya. Jadi atau cedera kepala itu kan nafasnya menjadi lambat gitu ya. Jadi CO2-nya banyak terkumpul di dalam tubuh, nggak dikeluarkan. Gitu. Nah, itu penyebab-penyebab asidosis respiratorik. Problem utamanya di paru.
Kemudian alkalosis respiratorik ini kebalikannya. CO2-nya banyak dikeluarkan. Ya, sehingga asam dari CO2-nya ini berkurang. Ya. Pada keadaan-keadaan hiperventilasi. Hiperventilasi itu gimana ya? Nafasnya cepat. Ya. Nafasnya cepat. Ya bisa karena orang stres, ketakutan, ya psikis, histeris, itu kan nafasnya cepat. Ya. Atau karena terpasang ventilator tapi kemudian settingan ventilatornya RR-nya tinggi, itu juga hiperventilasi. Ya. Jadi keadaan yang menyebabkan CO2 banyak keluar, terlalu banyak ekspirasi, itu adalah hiperventilasi. Ya, sehingga efeknya apa? Dia yang menyebabkan alkalosis respiratorik. Tapi hal ini jarang terjadi. Ya. Kemudian, nah ini yang sering, asidosis metabolik. Ya. Kebanyakan asam di dalam tubuh atau kehilangan basa dari tubuh. Ya. Peningkatan asam, misalnya pada DM, orang DM itu kenapa meningkat asamnya? Ya, karena untuk makan, untuk energi dia tidak mengambil glukosa karena nggak bisa masuk glukosanya ke dalam sel. Glukosanya tadi diubah menjadi asam lemak. Asam lemak, asam. Nah, sehingga terlalu banyak asamnya, jadilah diasidosis metabolik. Stresor fisik, misalnya kecapean, ya olahraga terlalu berat, maraton 42 kilo, ya, infeksi berat, dia juga akan meningkatkan asam. Dari mana asamnya? Asam laktat. Ya. Asam laktat itu salah satu hasil dari glikolisis yang anaerob, dan itu bisa terjadi pada hal-hal tadi, ya, pada kecapean tadi. Ya. Kemudian penurunan ekskresi asam oleh ginjal terutama. Ya. Jadi kalau yang ini ginjal. Ya, pada gagal ginjal, pada efek obat, ya, kehilangan basa pada diare, ya. Jadi anak-anak diare berat itu bisa terjadi asidosis metabolik, ya. Gangguan ginjal. Nah, gangguan ginjal tuh bisa loss asam, bisa loss basa, bisa tahan asam, menahan asam, bisa menahan basa juga. Pokoknya jadi nggak bener lah kalau ada gangguan ginjal itu, ya. Nggak cuma oh dia menyebabkan asidosis, belum tentu, dia ternyata bisa juga alkalosis. Ya. Kemudian alkalosis metabolik bukan karena hiperventilasi, bukan karena paru-parunya, tetapi alkalosis karena kehilangan asam atau kelebihan asupan basa. Kehilangan asam pada apa? Muntah. Kok bisa Pak kehilangan asam? Pada muntah itu yang keluar apa? Cairan lambung. Cairan lambung mirip dengan HCl, ya. HCl. Jadi asamnya banyak dikeluarin, ya. Sehingga keadaan di tubuhnya jadi basa. Atau diuretik. Ya. Asam laktat tadi dikeluarkan lewat ginjal karena ginjalnya diforsir pipis terus. Lama-lama asamnya hilang. Jadilah dia alkalosis. Ya. Kelebihan intake. Ya. Kelebihan intake misalnya karena terapi, baik itu infus atau koreksi bikarbonat, maksudnya untuk mengatasi asidosisnya, tapi kelebihan, ya, sehingga malah jadi alkalosis. Makanya untuk asam basa ini harus selalu diperiksa dengan pemeriksaan analisis gas darah. Ya, memang analisis gas darah ini hanya pada rumah sakit dengan instalasi gawat darurat. Kalau di klinik mah nggak ada ini. Ya. Indikasinya apa? Untuk mengetahui kadar oksigen, satu, ya. Yang kedua adalah asam basa. Nah, jadi pada keadaan apa aja nih? Ya, misalnya penurunan kesadaran, ya. Orang dengan sesak nafas, itu ya diperiksa AGD-nya. Gitu. Ya.
orang dengan diabetes mellitus, apalagi kalau dia sudah komplikasi, baik itu ketoasidosis, ya jelas kan ketoasidosis, ada asidosisnya, gara-gara siapa? Keton, gara-gara asam lemak, ya. Atau pada orang-orang dengan diare tadi, ya, memang ada gangguan asam basa, orang-orang dengan gagal ginjal, nah ini diperiksa gas darahnya, ya. Pemeriksaan gas darah ini agak beda dengan pemeriksaan laboratorium yang selama ini mungkin kalian kenal, karena pakai sampelnya adalah arteri. Kalau yang biasa diambil itu adalah vena. Ya. Apa bedanya arteri sama vena? Ya tentu kadar oksigennya. Ya. Karena ini mau melihat oksigennya sekalian, ya, maka yang diambil adalah arterinya. Tetapi kalau kita hanya melihat asam basa, tidak mutlak sih sebetulnya. Gitu. Ya. Nah, nanti arteri sama vena bedanya lagi adalah saat pengambilannya. Karena vena itu adalah pembuluh darah yang kelihatan dan dia ada di permukaan, sedangkan arteri ini dia ada di dalam, nggak kelihatan, tapi dia teraba. Kok bisa? Karena arteri berdenyut, ya, dia mendapatkan efek pompa jantung secara langsung, tidak ada katupnya. Kalau vena ada katupnya, jadi efek pompa jantung nggak kerasa. Ya. Jadi kalau whole blood ini, arteri ini dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Ya. Dia butuh antikoagulan khusus yang namanya heparin yang minimal diolesi, ya, diolesi pada spet 1 cc. Yang digunakan pun hanya spet 1 cc. Nggak bisa spet 3 cc atau 10 cc gitu, kegedean. Ya, padahal arteri itu udah letaknya dalam, nggak kelihatan dia gede apa kecil, ya. Makanya pakainya yang 1 cc. Tahu ya, spet 1 cc yang biasa dipakai buat insulin itu loh. Ya. Jadi biasanya dikasih heparin, diambil heparin, pakai spet insulin, ya. Kemudian diambil darahnya. Ya. Tapi sekarang ada juga yang khusus BGA, ada tutupnya, karena memang harus ditutup nanti. Ya. Diambilnya di mana? Di arteri perifer yang teraba. Terserah mau di mana. Kira-kira yang ada denyutnya, tapi letaknya tidak terlalu berbahaya, ya, misalnya arteri radialis, ulnaris, dorsalis pedis, femoralis, bisa. Tapi jangan di karotis, ya. Dia teraba besar tapi berbahaya. Ya. Jadi jangan di sana. Di arteri radialis saja. Ya, keraba kan di tangan, ya. Teraba, nah di situ. Sebelum diambil harus melakukan modified Allen test, ya. Kalau diambilnya di radialis. Kalau di ulnaris juga sama, tapi kalau di inguinalis nggak perlu. Apa itu modified Allen test? Nah, ini juga tugas buat kalian. Coba kalian cari nanti videonya di YouTube, biar lebih ngerti. Kalau ini cuma gambar, nggak paham. Ya. Modified Allen test itu adalah tes untuk mengetahui apakah ada sistem kolateral antara arteri ulnaris dan radialis. Ya. Bisa dilihat di gambar yang C ini. Sebagian orang normal itu ada sistem kolateral seperti ini, yang menghubungkan arteri ulnaris dan radialis. Ini radialis, ini ulnaris. Ya. Kenapa harus demikian? Karena nanti ketika kita mau ngambil darahnya, kita akan menekan arterinya. Khawatirnya kalau tidak ada sistem kolateral ini pada beberapa orang khusus, ini nggak ada, nggak nyambung. Ketika ini ditahan, yang ini sel-sel di sini akan hipoksia. Bahaya. Ya, udah sesak hipoksia karena dipencet arterinya, ya. Nah, caranya gimana? Tangannya dikepal, kemudian diraba arteri ulnaris dan radialisnya, ya. Ditahan, dipencet, kemudian kepalan tangannya dibuka, dilihat,
Ya. Dilihat pasti ini akan membiru atau memucat karena ini kan aliran darahnya dihambat. Kemudian dilepas salah satu yang ulnaris. Harusnya karena ini ada sistem kolateral, ini warnanya nggak akan pucat lagi, akan kembali normal karena aliran darah dari ulnaris ini akan mengisi semua jari karena ada sistem kolateral seperti ini. Tetapi kalau dia tidak ada sistem kolateral, ketika ulnarisnya yang dilepas, yang normal itu hanya kelingking, jari manis, dan setengah dari jari tengah. Sedangkan yang di vaskularisasi arteri radialis akan tetap pucat atau membiru malahan. Gitu. Ya. Ini artinya dia jangan ngambil di sini, harus di tempat lain. Ya. Di inguinalis misalnya. Nah, inguinalis ini sebetulnya posisi yang paling enak untuk mengambil gas darah. Karena arterinya jauh lebih besar dibandingkan radialis atau yang ada di kaki. Tapi letaknya agak dalam. Ya. Inguinalis di mana sih? Dekat selangkangan ya, agak ke atas dikit. Ya. Itu ditekan, diraba, ada detakan, denyutan apa enggak. Kalau ada, disitulah. Ya. Nah, kalau sudah siap, dicari arterinya tadi dengan perabaan. Nah, dekat dengan perabaan, itu kemudian ditusukkan spetnya. Ya, sekitar 45 derajat. Ya. Kalau di inguinalis mungkin 90 derajat. Nanti kalau kena, ya, darahnya akan masuk sendiri. Dan ketika mengisi itu darahnya tuh kayak berdenyut gitu karena ada pompa jantung kan, dia bisa cukup kuat untuk mendorong tuas dari spet 1 cc-nya ini. Itu nanti pas, berarti pas kena arterinya. Ya. Jadi ini meraba arterinya, denyutannya. Nah, dekat dari situ ditusukkan. Atau di antaranya jari ini juga bisa. Ya, ditusukannya di antara jari, tapi hati-hati ketusuk. Ya. Lebih berbahaya, makanya mending seperti ini. Tetapi ini juga miss-nya lebih gede. Ya. Ambil ini gampang-gampang susah. Ya. Nah, darah untuk pemeriksaan analisis gas darah tidak boleh beku atau lisis, ya, dan harus minimal kontak dengan udara sekitar. Jadi begitu dapat darahnya, dilihat oh nggak beku, artinya heparinnya bekerja. Lisis agak susah dilihat untuk awal-awal. Kemudian harus langsung ditutup atau dicobloskan ke dalam karet, tutup karet. Entah itu sendal jepit yang digunting atau itu tutup dari tabung, ya. Intinya adalah dia mengurangi kontak dengan udara sekitar. Kenapa? Karena salah satu tujuan dari AGD ini adalah melihat oksigen dalam darah. Kalau dia nggak ditutup, oksigen dari ruangan itu bisa akan berdifusi masuk ke dalam sampel, sehingga seolah-olah kadar oksigennya tinggi, gitu. Padahal pasiennya megap-megap sekarat, gitu. Kan nggak cocok, gitu. Ya. Dan ini tidak bisa disimpan lama. Paling banter mungkin sekitar 2 jam. Jadi kalau misalnya alatnya rusak harus besoknya, ya mending besoknya aja, ditunda aja pemeriksaannya. Gitu. Ya. Metode yang digunakan di alatnya ini adalah potensiometri, amperometri, dan conductivity. Ya, intinya adalah dia melihat kelistrikan sebetulnya. Ya, melihat kelistrikan. Karena pH ini akan berkaitan dengan panel listrik. Ya. pH itu bisa didapatkan dari kelistrikan-kelistrikan yang ada di molekul kimia. HCO3, PCO2, asam laktat, ya banyak lah. Ya, itu kan ion ya. Nah, ion ini kemudian diubah dengan potensiometri dan amperometri menjadi dalam bentuk pH. Gitu. Ya. Parameter utamanya
Ini tolong dihafalkan, ya. pH dengan nilai rentang normal 7,35 sampai 7,45, HCO3 22 sampai 26 milimol per liter, ya, tolong dihafalkan ini. PCO2 35 sampai 45 mm Hg, base excess -2 sampai dengan 2, dan saturasi O2. Ya, kalau dalam asam basa, ya, itu adalah yang pH, HCO3, PCO2, dan base excess ini. Ya. pH itu apa? Ya, keasaman tadi. Dia hasil akhir perhitungan semuanya sebetulnya. HCO3 kadar ion karbonat, bikarbonat. Ya. PCO2 kadar CO2 di dalam darah. Sedangkan base excess adalah sistem buffer yang ada di alat, ya. Nanti dia menunjukkan keadaan metabolik, ya. Kalau kurang dari -2, misalnya -2,5, nah itu nanti dia artinya asidosis. Kalau lebih dari 2, itu artinya alkalosis. Jadi kelebihan base basa. Kalau kekurangan, berarti kekurangan basa, asam. Gitu. Tapi ini sepertinya berasal dari apa ya? Larutan yang ditambahkan oleh alat itu sendiri. Ya, untuk mencapai titik ya sistem buffer lah. Kayaknya dulu di SMA tuh pernah diajari praktikumnya malahan, ya. Ya, intinya base excess -2 sampai 2, kurang dari itu berarti asam, lebih dari itu basa. Tapi base excess ini lebih banyak menunjukkan metabolik. Ya. Nah, ini tolong dihafalin yang nilai rujukannya, karena dari sini kalau sudah hafal, bisa dengan mudah memahami yang ini, interpretasinya. Ya. Karena pemeriksaan analisis gas darah ini seringkali muncul dalam soal ujian UKM PPD, ya. Oke, dan kalian akan ditanya sampai kapanpun, ini asidosis, apa alkalosis, apa metabolik, apa respiratorik. Nah, pertanyaannya akan begitu-begitu saja, ya, dengan data dari pH, PCO2, dan HCO3. Oke, cara mudah yang pertama, lihat pH-nya. Kurang dari 7,35 berarti asidosis. Lebih dari 7,45 alkalosis. Tahu kan, dari awal juga seperti itu kan. Ya. Tapi asidosis yang mana? Alkalosis yang mana? Kemudian kalau misalnya normal, apakah normal? Belum tentu. Ya. Kalau di antara 7,35 sampai 7,45, itu bisa asidosis, bisa alkalosis. Gitu. Bisa juga normal. Lah kok bisa? Nanti lihat dulu. Ya. Jadi pertama lihat pH-nya gimana. Ya. Kalau sudah kelihatan asidosis atau alkalosis, gampang. Pokoknya tulis aja dulu asidosis sama alkalosis. Gitu. Ya. Selanjutnya lihat PCO2 dan HCO3-nya. Ya. PCO2 itu adalah komponen respiratorik, HCO3 adalah komponen metabolik. Ya. Kalau asidosis itu terjadi kalau PCO2-nya naik, ya, asam CO2-nya naik, asam paru-parunya naik, dan atau ya bisa terjadi bersamaan, bisa enggak, HCO3-nya komponen basanya menurun. Alkalosis kebalikannya. Ya. Nah, poin kedua ini harus barengan kerjakan dengan poin ketiga. Tentukan primernya atau problem utamanya, respiratorik atau metabolik. Lihat dari mana, korelasikan dengan klinis. Ya. Dilihat lagi komponen tadi, PCO2, HCO3, yang abnormal yang mana. Ya. Kalau salah satu abnormal, itu akan mendukung dari poin pertama, yang lihat pH. Ya. pH-nya kurang dari 7,35, tapi PCO2-nya naik. Oh, berarti dia asidosis respiratorik. Oh, klinisnya sesak nafas. Cocok. Gitu.
Tapi problemnya kalau misalnya PCO2 abnormal, HCO3 abnormal. Nah, kita masih bingung juga. Oh, ini yang mana nih? Respiratorik atau metabolik? Nah, itu baru lihat klinisnya. Klinisnya gimana? Oh, ternyata diare. Oh, ya mungkin metabolik gitu. Ya. Bisa juga dua-duanya. Ya. Jadi ada gangguan metabolik, ditambahin respiratorik. 2 in 1. Ya. Oke, sampai di sini pahami dulu. Ya. Lihat pH, lihat CO2 dan HCO3. Ya. Kemudian kita lihat kompensasi atau tidak. Ya. Dilihat dari CO2-nya dan HCO3-nya. Kalau salah satunya abnormal dan yang lainnya normal, ya misal PCO2 abnormal, naik, HCO3 normal, berarti dia tidak terkompensasi. Dan biasanya diperkuat dengan pH abnormal. Gitu. Atau HCO3 turun, PCO2-nya normal, ya, pH turun. Nah, itu berarti dia tidak terkompensasi. Ya. Nah, tetapi kalau PCO2 dan HCO3-nya sama-sama abnormal dan dia arahnya sama, maksudnya kalau PCO2 naik, HCO3-nya naik, nah itu artinya ada kompensasi. Atau PCO2 turun, HCO3 turun, kompensasi. Ya. Tapi yang mana yang kompensasi PCO2 kah yang kompensasi HCO3 atau HCO3 yang kompensasi PCO2? Lihat lagi poin sebelumnya. Ya. Nah, tetapi kalau dua-duanya abnormal, arahnya berlawanan, ya, PCO2 naik, HCO3 malah turun. Atau sebaliknya, HCO3 naik, PCO2 malah turun. Nah, itu artinya ada dua kelainan di situ. Ya, yang saling memperberat. Gitu. Jadi ada alkalosis respiratorik dengan alkalosis metabolik atau asidosis respiratorik dengan asidosis metabolik. Nah, ketika keadaannya seperti ini, kompensasi tidak perlu dituliskan. Ya, jadi cukup sampai asidosis atau alkalosis respiratorik dan metabolik. Misalnya. Ya. Nah, kalau terkompensasi, harus ditentukan kompensasinya sempurna atau tidak. Ya. Sempurna jika pH-nya normal. Ya, balik lagi ke yang pertama tadi. Kalau pH-nya antara 7,35, 7,45, tapi komponen CO2, HCO3-nya sempat abnormal, ya mungkin saja dia terkompensasi. Tetapi kompensasinya sempurna. Ya. Tapi kalau misalnya pH-nya tetap abnormal ketika PCO2 dan HCO3-nya abnormal juga, berarti dia tidak sempurna. Ya. Dari sini, kemudian sini, pelajari betul-betul, pahami betul-betul. Ya. Kita lihat contoh kasusnya. Ya. Ada pasien 19 tahun diantar ke IGD karena pingsan. Ya, biasanya kalau pingsan, wah ini kenapa nih pingsan? Penurunan kesadaran ya. Biasanya di AGD. Ya. Kalau sadar dan nggak sesak nafas, biasanya nggak diperiksa AGD-nya. Nah, ini pingsan masalahnya. Setelah diketahui dari orang yang ngantar temennya, ternyata si pasien ini histeris diputus cinta oleh pacarnya. Dan terlihat respiratory rate-nya 33 kali per menit. Jadi ada hiperventilasi. Ya bisa kelihatan kan, dari sini sudah terduga kemana arahnya. Respiratory. Alkalosis. Ya, tapi apakah betul? Kita lihat hasil AGD-nya. Ternyata pH-nya mepet, tapi naik 7,46. Ya, normalnya kan sampai 7,45. pH naik, artinya alkalosis. Ya. Alkalosisnya apa? Respiratorik atau metabolik? Kalau dari klinis sih respiratorik harusnya.
RR-nya naik, hiperventilasi. Ya. Kita lihat, oh ternyata HCO3-nya normal, 23. Normalnya 22 sampai 26. Ini normal 23. PCO2-nya gimana? Ternyata 21. Normalnya berapa? 35 sampai 45. Nih. Ya. Tadi 21, berarti turun. PCO2 turun, CO2-nya turun, berarti asamnya banyak terbuang karena respirasinya. Alkalosis respiratorik. Ya. Terkompensasi apa enggak? Ya. Ternyata CO2-nya abnormal, turun, HCO3-nya normal. Kita lihat tadi, terkompensasi apa enggak? Tidak terkompensasi. Ya. Di sini salah satu dari PCO2 atau HCO3 abnormal dan yang lainnya normal. Cocok sama ini, ya. PCO2-nya abnormal, HCO3-nya normal. Ya. Sehingga gimana? Alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Ya. Pak, pakai sempurna atau tidak sempurna, Pak? Kita lihat lagi. Ya. Sempurna atau tidak sempurna hanya kalau ada terkompensasi. Jadi kalau yang ini tidak terkompensasi, ya berarti nggak usah ditulis. Alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Cukup. Ya. Ya, nanti dibaca lagi, dipahami lagi, kok bisa sih alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Ya, kalau belum paham. Ya. Contoh kedua, pasien 75 tahun dengan riwayat DM, ya, tadi DM arahnya kemana? Ya, datang dengan lemas, seluruh badan pusing, mual, tampak nafas kusmaul. Ya. Hasil AGD, pH-nya 7,2. Turun, asidosis. Asidosisnya yang mana nih? Ya. HCO3 13 turun, ya. HCO3 komponen metabolik, dia turun berarti asam, pH-nya asam, berarti asidosis metabolik. Betul, ya. Kita lihat PCO2-nya gimana? 20. Ini juga abnormal, dia turun, ya. Tetapi kalau PCO2 turun, dia hawanya basah. Ya. Artinya pH-nya turun, pH-nya abnormal, HCO3-nya abnormal turun, PCO2-nya pun abnormal turun. Ya. Kita lihat. Tadi HCO3-nya abnormal, PCO2-nya abnormal, arahnya sama-sama turun. Artinya dia yang terkompensasi. Ya. Base excess-nya -3. Tadi base excess saya bilang gimana? Kalau kurang dari -2, artinya dia asam. Dan base excess memperkuat keadaan metabolik. Ya. Sehingga ini bisa dilihat nih, asidosis metabolik terkompensasi, ya. Sempurna atau tidak sempurna bagaimana? Lihat pH-nya, normal apa abnormal. Ya. Ternyata pH-nya tetap abnormal, jadi tidak terkompensasi. Ya. Jadi asidosis metabolik terkompensasi tidak sempurna. Maaf, tadi tidak sempurna, bukan tidak terkompensasi. Ya. Asidosis metabolik terkompensasi tidak sempurna. Ya. Jadi nafas kusmaulnya ini hiperventilasi, ya kusmaul itu kan nafas dalam dan cepat, itu merupakan kompensasinya supaya asamnya nggak terlalu banyak di dalam tubuh. Tetapi ternyata itu tidak cukup karena tidak mampu mengembalikan pH-nya ke batas normal. Ya. Kasus 3. Pasien PDP COVID, usia 50 tahun, mengeluh sesak nafas. Ya.
pasien memiliki komorbid DM. Ya. Hasil gas darahnya pH 7. pH-nya turun. Ya, asidosis. HCO3-nya 13. Abnormal turun. Ya. PCO2-nya 65. Abnormal naik. Ya. HCO3 abnormal, PCO2 abnormal, tapi HCO3-nya turun, PCO2-nya naik. Nah, sama seperti yang poin ketiga ini. Ya, abnormal tapi arah berlawanan. CO2 naik, HCO3 turun. Ya. Artinya ini kelainannya double. Ya. Asidosis respiratorik dilihat dari CO2 yang naik, ya. Dia bukannya dikompensasi dengan HCO3-nya yang ikut naik, tapi HCO3-nya ikut turun. Artinya dia malah ada asidosis metabolik yang memperberat asidosis respiratoriknya. Ya. Dilihat dengan base excess-nya juga minus 2,5, rendah juga. Jadi memang ada asidosis metabolik juga di situ. Ya. Jadi interpretasinya asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. Ya. Tambahin terkompensasi nggak perlu. Kenapa? Ini saling memberatkan, bukan saling mengkompensasi. Ya. Gitu. Ya. Secara klinis pun ini cocok. Kenapa? Dia sesak nafas, ya, ada asidosis respiratorik. Yang kedua, dia punya komorbid DM. Ya. Ini asidosisnya metabolik. Ya. Oke, semoga bisa dipahami, nanti dibaca-baca lagi, dipahami lagi, kalau nggak mudeng juga boleh tanya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, apakah ada pertanyaan? Pertanyaannya boleh lewat chatting juga boleh lah. Ya. Ya, ini baru absen doang ya. Oke. Mudeng nggak? Kalau nggak mudeng, baca lagi. Ya. Masih nggak mudeng juga, silahkan WhatsApp ke saya. Ya. Tanya Susan ya. Tadi yang menghubungi saya Susan ya. Oke, dokter. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dipelajari kembali. Semoga sukses ujiannya. Stay safe, stay healthy, hati-hati. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Ya, kasus di Semarang tambah banyak. Ya, kasus COVID di Semarang tambah banyak. Kalian pada di rumah masing-masing apa sudah di Semarang? Rumah masing-masing, Dok. Rumah masing-masing, dok. Oke, rumah masing-masing ya. Semoga di daerahnya bukan daerah merah atau hitam ya. Apalagi yang hitam, hati-hati, nggak usah keluar rumah ya. Karena jujur saya kasih tahu ya, kalau situasinya rame ya, kayak ya kalian bisa lihat sendirilah, itu masker kain tidak bermanfaat ya. Ibaratnya kalau di game itu defense-nya 0, cuma kalian pakai masker kain ya. Minimal surgical mask, karena COVID ini sudah naik ke taraf airborne ya. Ya, saya peduli kenapa? Karena saya sekarang ada di rumah sakit, kasusnya makin mengerikan
Ya, itu aja sedikit informasi dari saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.